Oke, selanjutnya adalah listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama kita pelajari adalah tentang listrikan pada sel saraf, yang kedua adalah hewan-hewan listrik, kemudian yang ketiga adalah penggunaan listrik dari lingkungan sekitar. Oke, pada dasarnya di saraf itu terjadi perpindahan ion atau perpindahan listrik statis, atau di situ terjadi proses listrik statis. Oke, kita pelajari dulu apa bagian-bagian dari sel saraf. Oke, sel saraf terdiri dari yang pertama adalah dendrit, itu adalah dikenal juga dengan rambut saraf. Kemudian di tengahnya ada nukleus, adalah inti sel saraf. Kemudian ada body cell atau sel tubuh sel. Kemudian ada akson yang adalah penghubung antara dendrit dengan terminal akson. Selanjutnya adalah sel swan. Kemudian ada myelin. Kemudian ada nodus Ranvier atau celah sempit antara dua myelin. Oke, pada dasarnya pada sel saraf itu terjadi aliran ion sehingga bisa tertransfer listrik dari satu sel saraf menuju sel saraf yang lain. Oke, bagian selanjutnya adalah hewan-hewan listrik. Berikut ada beberapa hewan yang bisa menghasilkan listrik statis dalam jumlah yang dari milivolt sampai ratusan volt. Yang pertama adalah ikan belalai gajah, kedua adalah ikan pari listrik, ketiga adalah hiu kepala matil, kemudian ada lele listrik, ada pula ikan skat listrik, kemudian ada belut listrik, ada juga echidna. Selanjutnya adalah penerapan atau penggunaan listrik di lingkungan sekitar. Ya, yang pertama tentunya kita bisa membuat yaitu penangkal petir agar petir itu tidak merusak perangkat yang ada di rumah. Ya, prinsip penangkal petir adalah bagaimana mengosongkan muatan yang ada di awan sehingga muatan awan itu tidak terjadi loncatan bunga listrik atau tidak menimbulkan loncatan api atau petir dari awan ke bumi. Kemudian pengecatan mobil pada prinsipnya adalah bagaimana cat itu agar menempel dengan kuat pada bodi mobil, maka diperlukan proses listrik statis. Oke, kita lanjutkan bagian terakhir yaitu penggunaan listrik, ya, yaitu pada yang pertama adalah pada pabrik, yaitu pengendapan listrik pada terowongan asap. Jadi pada perusahaan besar yang biasa menimbulkan polusi atau kotoran yang ada debunya yang terbawa oleh asap, maka di situ terdapat proses listrik statis di mana debu yang ada pada asap yang dihasilkan oleh pabrik itu nanti akan diendapkan pada terowongan asap menggunakan proses listrik statis, yaitu proses tarik menarik antar dua partikel sehingga debunya akan tertempel, kemudian asap yang tidak mengandung debu akan dibuang ke alam sehingga tidak terlalu mencemari lingkungan. Selanjutnya adalah penerapan pada mesin fotokopi. Ya, bagaimana tinta serbuk yang ada pada mesin fotokopi itu bisa menempel di kertas yang kuat, maka di situ terdapat proses listrik statis, yaitu tarik menarik antar dua muatan yang tidak sejenis. Oke, mungkin itu dulu materi dari kami, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.